Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudhila Gidir dengan NPM 0227221162 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi kelas 4D. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Dr. Suwito SE MSI AK CSFS CSRH dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas saya dengan judul Netnografi. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini terdapat 3 subpokok yang akan saya bahas mengenai netnografi. Subpokok yang pertama yaitu pengertian netnografi, dan yang kedua ciri dan karakteristik netnografi, dan yang ketiga teknik pengumpulan data netnografi. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian netnografi. Netnografi adalah salah satu metode yang muncul sebagai teknik populer untuk studi online tentang komunitas dan budaya. Netnografi pertama kali diciptakan oleh Robert Congiston dalam bukunya tahun 1998 On Nethnography. Namun ia memulai konsep tersebut pada tahun 1995 untuk menganalisis diskusi penggemar online tentang franchise Star Trek. Netnografi adalah metode penelitian yang mempelajari perilaku dan aktivitas komunitas online. Ini adalah pendekatan inovatif terhadap etnografi yang melibatkan observasi, sistematis, analisis, dan interpretasi data online. Etnografi yaitu bentuk etnografi yang diadaptasi untuk dunia sosial yang memediasi perangkat komputer. Etnografi didefinisikan sebagai metodologi riset kualitatif yang mengadaptasi teknik riset etnografi untuk mempelajari budaya dan komunitas yang terjadi dalam komunikasi termediasi komputer. Netnografi difokuskan pada studi tentang media sosial. Metode netnografi digunakan untuk memahami tipe dari relasi sosial pada jaringan sosial seperti media sosial. Syarat melakukan penelitian ini adalah familiar dengan komputer mediated communication dan menjadi member dari komunitas di media sosial yang diteliti. Netnografi menganalisis struktur dan pola dari relasi antara anggota komunitas yang disebut aktor dan relasi antara anggota disebut aktor dapat terdiri dari orang, tim, organisasi, kitas, atau sebuah konsep. Penelitian dengan metode ini tidak memerlukan waktu lama, hanya pada periode tertentu seperti halnya penelitian etnografi, hanya sampai pada interaksi sebuah komunikasi diketahui. Congiston mengesankan bahwa netnografi merupakan bentuk khusus dari riset etnografi untuk mengungkapkan kebiasaan unik dari sebagai jenis interaksi sosial yang termediasi komputer. Definisi ini terus berkembang menjadi teknik riset untuk bidang media sosial. Netnografi juga merupakan sebuah metode untuk mempelajari dari tekstual yang diinformasikan. Baik, selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu ciri dan karakteristik netnografi. Netnografi merupakan sebuah metode penelitian online yang berasal dari etnografi, di mana metode penelitian ini berisikan serangkaian tugas penelitian khusus yang berkaitan dengan pengumpulan data, analisis, etika penelitian, dan presentasi yang memiliki hubungan kuat dengan kebutuhan partisipan untuk mengamati etnografi ini bukan hanya sekedar penelitian kualitatif. Etnografi yang menggunakan jaringan online saja, namun cara penelitiannya pun berbeda. Ada beberapa ciri atau karakteristik dari netnografi, yaitu yang pertama yaitu fokus penelitian. Penelitian netnografi berfokus pada komunitas online atau netizen atau warganet dan data yang muncul pada komunitas online, sedangkan etnografi
berfokus pada masyarakat pada umumnya. Yang kedua yaitu fokus komunikasi. Etnografi ini menghubungkan komunikasi online berupa teks ataupun multimedia seperti audio, video, maupun gambar. Sedangkan etnografi meneliti tentang sebuah bentuk komunikasi manusia pada umumnya, termasuk bahasa tubuh dan nada suara. Yang ketiga, metode penelitian. Jika dibandingkan dengan etnografi, biasa etnografi tidak mengganggu objek yang diteliti karena sebagian besar menggunakan data observasi. Data penelitian etnografi memiliki karakter alami atau audiensi dalam taraf tertentu, tidak merasa diintimidasi, diperiksa, atau tidak dinilai. Daripada wawancara pribadi, kelompok fokus, survei, dan eksperimen, sebagian yang dilakukan pada etnografi, kualitas data penelitian etnografi cenderung dipengaruhi oleh peneliti, meskipun seandainya audiens dapat mengontrol reaksi atau jawaban mereka saat terlibat dalam wawancara. Kelompok fokus dan survei etnografi juga memiliki keuntungan dalam teknik penelitian wawancara online, yakni audiens kemungkinan besar mengungkapkan informasi yang bahkan bisa dibilang sensitif dan berisiko. Narasumber melakukannya secara alami via online, bahkan tanpa harus diminta informasi. Demikian dapat dengan mudah diperoleh melalui pengamatan penelitian etnografi. Yang keempat, mengumpulkan data. Penelitian etnografi dapat menghasilkan data digital secara langsung dari komunitas online. Data digital ini berfokus pada saluran komunikasi digital. Bila dibandingkan dengan etnografi tidak perlu turun langsung untuk menjadi anggota komunitas, namun etnografi cukup berinteraksi sosial secara online saja. Etnografi ini mengumpulkan data berbasis komputer dan data sekunder. Yang kelima yaitu jumlah audiens. Penelitian etnografi melakukan penelitian dengan objek penelitian dalam jumlah besar dengan wilayah ruang lingkup digital apapun yang dapat dicakup oleh internet. Yang keenam, efisiensi. Penelitian etnografi lebih cepat dan murah ketimbang metode lainnya karena data yang digunakan bisa diakses secara online. Etnografi mengumpulkan dan mengambil data yang relevan dengan cepat dan efisien, di mana layanan online yang umumnya tersedia secara gratis di internet. Yang ketujuh yaitu retroaktivitas. Informasi yang diperlukan namun terjadi di masa lalu juga dapat diakses oleh etnografi. Hal ini memampukan etnografi memahami sejarah atau perkembangan suatu komunitas dan topik-topik tertentu. Baik, selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data etnografi. Penelitian ini menggunakan desain penelitian etnografi sebagai sebuah pendekatan etnografi. Etnografi melihat keterlibatan secara langsung serta mendalam tentang kondisi alami pada aktivitas. Pendekatan etnografi merupakan pendekatan untuk menggunakan etnografi ketika melakukan penelitian pada komunitas dan budaya di internet. Selanjutnya, konsisten berpandang bahwa ciri khas etnografi adalah mengganti studi lapangan dengan komunikasi berbasis komputer, khususnya melalui internet. Data dikumpulkan dengan cara bergabung ke dalam komunitas di internet dan melakukan pengamatan partisipatif. Etnografi menjadi pendekatan etnografi yang populer dengan adanya berbagai komunitas di internet seperti forum, mailing list, blog, dan social networking seperti Facebook dan Twitter. Etnografi merupakan suatu metode pengumpulan data yang unik karena dilakukan secara online. Khususnya
alam, menjelajahi dan menganalisis interaksi sosial di dunia maya. Penting untuk diingat bahwa etnografi membutuhkan pendekatan yang fleksibel dan terbuka terhadap dinamika yang cepat berubah di dunia maya. Selain itu, etika penelitian online juga perlu diperhatikan, termasuk privasi dan hak partisipan. Berikut beberapa teknik pengumpulan data etnografi yang umum digunakan. Yang pertama, observasi online. Deskripsi aktivitas melibatkan pengamatan langsung terhadap aktivitas online seperti forum, grup diskusi, atau platform sosial lainnya. Catat interaksi, topik pembicaraan, dan pola komunikasi. Yang kedua, partisipal aktif. Bergabung dengan komunitas etnografi dapat menjadi anggota dalam komunitas online yang relevan dengan penelitian mereka. Dengan berpartisipasi aktif, mereka dapat memahami lebih dalam dinamika dan norma-norma yang ada. Yang ketiga, analisis konten. Analisis konten fokus pada analisis teks seperti postingan, komentar, atau pesan. Identifikasi pada pola kata kunci, sentimen, atau tema yang muncul secara berulang. Yang keempat, jaringan sosial. Analisis jaringan meneliti hubungan antara anggota komunitas atau kelompok online, siapa yang berinteraksi dengan siapa, dan bagaimana struktur jaringannya. Yang kelima, wawancara online. Wawancara virtual melibatkan wawancara dengan anggota komunitas melalui platform komunikasi online seperti video call atau pesan instan. Yang keenam, analisis gambar dan multimedia analisis visual. Jika platform melibatkan gambar atau multimedia analisis, ini dapat melibatkan pemahaman terhadap pesan yang disampaikan melalui elemen visual. Yang ketujuh, pemantauan aktivitas. Melacak perubahan etnografi dapat membantu perubahan dalam pola interaksi, topik pembicaraan, atau struktur komunikasi seiring waktu. Yang kedelapan, survei online. Kuesioner elektronik. Menggunakan kuesioner online untuk mengumpulkan data secara sistematis dari anggota komunitas atau pengguna platform tertentu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.